Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan-Mu yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami ini boleh membaca kitab suci kami dengan baik. Pimpinlah kami juga untuk kami ini bisa mendoakan kitab suci kami ini dengan baik. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, kiranya Engkau bermurah hati, karuniakan kepada kami roh-Mu, karuniakan kepada kami firman-Mu, karuniakanlah kepada kami iman sehingga melaluinya kami dipersekutukan dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang Engkau karuniakan dengan murah hati. Terima kasih Bapak, kiranya nama-Mu dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah seorang dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Tetapi siapa di antara kamu mempunyai seorang hamba yang membajak atau yang mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan setelah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Baik, rekan-rekan sekalian, kita masih mengingat ya bahwa satu buah gambaran besar yang masih ada sambungannya dengan bagian sebelumnya adalah bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan sorga itu dia ajarkan saudara ketika dia itu sedang ada di dalam jamuan makan bersama dengan orang Farisi. Dan dia mengatakan jamuan makan kerajaan sorga itu seperti apa saudara? Jamuan makannya adalah ada undangan, dan undangan itu nanti akan diisi oleh orang-orang cacat, oleh orang-orang sakit, pendek kata oleh orang-orang yang tidak layak. Kerajaan sorga adalah satu buah kerajaan yang diisi oleh orang-orang yang cacat, orang-orang sakit, orang-orang yang di pinggir jalan yang dipaksa untuk masuk, saudara, didesak untuk masuk, saudara. Sementara mereka itu sadar bahwa mereka itu tidak layak, saudara. Mereka adalah orang-orang luar yang sekarang dicangkokkan ke dalam, saudara. Itu yang disebut sebagai jamuan makan di dalam kerajaan sorga. Dan saudara, kita bisa membayangkan, saudara, di dalam kerajaan seperti ini, maka kita akan lumayan percaya bahwa di dalamnya akan ada orang-orang itu yang tidak dress up secara proper, saudara. Di dalam Injil Matius kita melihat ya isu itu seperti diangkat, tapi dalam bagian ini tidak, saudara. Jadi kita melihat ya bahwa kalau ada satu buah jamuan di mana yang diundang itu adalah orang-orang yang tadinya bukan orang-orang yang diundang, karena yang memang sejatinya diundang mereka merasa bahwa mereka itu punya hal-hal penting yang lain. Mereka baru saja membeli lembu, mereka ada yang baru saja menikah, ada yang baru saja membeli ladang, maka mereka merasa bahwa saya punya hal yang penting untuk dilakukan, untuk datang ke dalam jamuan makanmu. Tetapi sudah ada orang-orang lain yang memang tidak disiapkan, seolah-olah dari pertama-tama seperti kayak tidak dipersiapkan, lalu dia itu diundang masuk, saudara. Maka kita bisa bayangkan bahwa orang-orang seperti akan menjadi orang-orang yang rentan, orang-orang yang kikuk, saudara, orang-orang yang rikuh masuk ke dalam perjamuan. Ini bukan tempat kami loh. Kami itu previously itu tidak ada di dalam pandangan, tidak di dalam view. Andai kata ada daftar undangan, nama kami itu awalnya itu nggak ada. Orang-orang Gentiles, orang-orang luar itu ya. Sekarang masuk ke dalam perjamuan ini, saudara. Maka sekali lagi, saudara, salah satu hal yang cukup kita bisa antisipasi adalah orang yang ini akan menjadi orang-orang yang quote and unquote tidak terlalu siap, saudara. Bajunya juga tidak proper, tingkah lakunya tidak proper, saudara. Dan kita bisa melihat, saudara, hari itu tercermin, saudara, di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini ya, yaitu
Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesakan salah seorang dari orang-orang yang lemah ini. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang lemah, yang rapuh untuk akhirnya itu bisa tersesat, Saudara. Mereka bukan orang-orang yang memang sudah dipersiapkan. Dalam tanda kutip, Saudara, kita percaya ya, Saudara, kalau kita bicara dalam kacamata kekekalan, kita percaya dalam kacamata sejarah keselamatan, kalau kita membaca dalam surat Roma, kita percaya bahwa tidak ada plan B dalam dirinya Tuhan. Tetapi kita bicara Injil Lukas, Saudara, kita bicara bahwa secara kronologi, paling tidak, Saudara, orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima pole position. Mereka punya privilege, mereka berada dalam garis yang paling depan, Saudara. Mereka akan menerima berkat yang paling utama, dan setelah itu berkat itu akan mengalir melalui mereka, Saudara. Tetapi, Saudara, sekarang kita mendapati justru banyak penolakan dari orang-orang Yahudi sendiri, dan sekarang ada orang-orang non-Yahudi dan orang-orang yang singkat kata dianggap tidak terlalu layak, Saudara, untuk masuk dalam cerita kerajaan surga, seperti saudara dan seperti saya. Dan orang-orang seperti kita ini, Saudara, yang memang tidak dibesarkan dengan tradisi tauratistik, mungkin juga tidak bersunat sejak hari ke-8, memang tidak biasa untuk mulai kecil itu dibesarkan di dalam sinagog. Kita tidak punya itu upacara pada waktu usia 12 tahun kita menjadi bar mitzvah atau menjadi bat mitzvah, Saudara, kalau perempuan, Saudara. Kita nggak punya tradisi itu, Saudara. Dan sekarang kita tiba-tiba saja menjadi anak-anak Allah, Saudara. Sehingga kita itu bisa menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak dipersiapkan, Saudara, gampang atau rapuh, mudah untuk jatuh ke dalam kesesatan. Nah, orang-orang seperti ini harus dijaga secara serius, Saudara. Demikian juga selanjutnya di dalam komunitas umat Tuhan juga dikatakan, jaga dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Orang-orang seperti ini akan rapuh juga masuk ke dalam, akan salah A, salah B, salah C, akan berbuat salah dan melakukan kesalahan-kesalahan yang cukup bodoh ya. Sampai-sampai Saudara bisa mengatakan ya, orang ini bisa berbuat salah kepada kamu, kepada satu orang, Saudara, berbuat salah kepada kamu dan dia menyesal, lalu dia meminta maaf sampai 7 kali, Saudara. Ini orang kan parah betul, Saudara. Tapi ya seperti itulah kita, Saudara. Seperti itulah orang-orang yang memang mula-mula tidak dipersiapkan. Seolah-olah ya, Saudara, sekali lagi kita jangan pakai kacamata sejarah keselamatan surat Roma dan lain sebagainya, Saudara. Roma pasal 9, Saudara. Nah, itu memang tidak ada plan B, Saudara. Tetapi Saudara, kita mendapati ya, di dalam dunia pada waktu itu mereka menganggap ya bahwa orang Samaria, orang-orang non-Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak dipersiapkan. Mereka tidak dibesarkan dengan tradisi tauratistik yang kuat, Saudara. Maka mereka itu akan rapuh, mudah untuk jatuh dalam dosa. Tetapi Saudara, untuk orang-orang seperti ini, Saudara, mereka masuk, mereka itu harus dikuatkan, mereka harus dijaga. Dan salah satu cara menjaganya adalah tegur dia. Beritahu dia kesalahannya, tegur dia tapi bukan untuk menendang, tegur dia supaya dia itu bertobat dari kesalahannya, supaya kita mendapatkan dirinya kembali, Saudara. Dan kita mendapati, Saudara, orang ini ya, ketika ditegur mungkin dia bertobat, lalu dia melakukan kesalahan yang lain, lalu dia bertobat lagi, melakukan kesalahan yang lain, bertobat lagi, Saudara. Terus seperti itu, Saudara. Dan ini adalah concern penting karena memang cerita kerajaan surga adalah mengundang orang-orang yang kayak begini. Saudara, di dalam gereja Tuhan ya, saya percaya kita itu lebih banyak fokus kepada orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang kuat. Yaitu mereka yang pelayanannya rajin, yang melayani itu dengan presisi, dengan baik, ya dengan tekun. Lalu mereka itu juga melayani dengan banyak hal, tidak hitung-hitungan, dengan tenaga, dengan uang mereka juga, Saudara. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh, Saudara. Kita percaya memang ada prinsip firman Tuhan, Saudara. Siapa yang setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang makin lama makin besar. Siapa yang setia di dalam pekerjaan Tuhan ini, maka Tuhan akan percayakan lagi. Dan memang betul, Saudara. Kita mesti concern kepada mereka-mereka yang setia, dan Tuhan akan terus-menerus tambahkan, Saudara. Mereka akan diuji oleh kesetiaan, oleh waktu. Kesetiaan mereka teruji dan makin lama mereka akan melakukan pelayanan-pelayanan yang lebih berkembang. Di dalam kitab suci juga dikatakan ya, siapa yang punyai kepadanya akan diberi, siapa yang tidak punya daripadanya akan diambil. Memang ada prinsip itu juga, Saudara. Tetapi Saudara, jangan karena prinsip itu akhirnya kita cuman memfokuskan kepada orang-orang kuat di dalam gereja, Saudara. Karena cerita kerajaan surga adalah cerita di mana orang-orang cacat, orang-orang buta diundang untuk masuk, orang-orang yang tidak layak diundang untuk masuk, termasuk saudara dan saya diundang untuk masuk. Dan ketika kita masuk, kita rapuh. Kita gampang jatuh ke dalam kesesatan, kita gampang jatuh dalam dosa, maka kita itu membutuhkan teguran. Dan kita ditegur, kita menyesal, kita meminta ampun, Saudara. Ketika meminta ampun bisa bikin kesalahan lagi. Terus menerus seperti itu, Saudara. Dan kita mendapat ya handle atau deal dengan model orang yang seperti ini. Wah, itu ternyata melelahkan, Saudara. Saudara, kalau ada dalam gereja, Saudara, orang yang kayaknya aspek yang kita perlu tegur itu kayak banyak betul ya. Dan setelah itu dia kelihatan minta maaf seperti sungguh-sungguh, lalu jatuh dalam dosa lagi. Minta maaf lagi, jatuh dalam dosa lagi. Minta maaf lagi, jatuh dalam dosa lagi. Seperti kayak kreativitas atau kealamiahannya, naturalitasnya untuk melakukan dosa itu seperti kayak kuat sekali ya. Naturalnya itu kayak terus-menerus jatuh aja, Saudara. Jadinya capek juga, Saudara, urusan seperti ini, Saudara. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan bahwa kalau dia itu pergi kepada kamu 1 hari 7 kali minta diampuni, kamu tetap harus menerima dan mengampuni dia. Maka murid-murid mengatakan, this is too much. Ya, this is too much. Kayak gini tuh kayaknya aduh terlalu berlebihan sekali ya. Maka dia mengatakan, aduh tambahkan iman lah kepada kami. Tolong tambahkan iman. Kami nggak kuat lah, nggak mampu seperti ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan lupa bahwa iman itu sudah ada di dalam kamu. Kamu itu punya iman sebiji sawi. Kalau ada, sudah if clause itu bisa merupakan if clause
di mana hal itu bertentangan dengan keadaan. Misalkan ya, saya mengatakan, jika sekarang saya ada di hutan, maka saya akan misalkan ya bersenang-senang dengan mengambil daun, mengambil foto yang bagus dan lain sebagainya, saudara. Tetapi itu bertentangan dengan realitas yang faktanya sekarang saya tidak ada di hutan, saudara. Tetapi kita juga bisa mengatakan, misalkan ya, jika saya adalah orang Kristen, maka saya harus menjadi berkat. Jika saya adalah orang Kristen, saya memang orang Kristen, saudara. Jadi kata if clause ya, jika itu bisa merupakan sesuatu yang bertentangan dengan realitas, bisa juga merupakan sesuatu yang memang ada dalam realitas, saudara. Terus sementara murid-muridnya bagaimana, saudara? Murid-muridnya adalah pengikut Yesus, saudara. Mereka itu attached dengan Yesus, saudara. Cuman memang tantangannya itu besar. Ketika berhadapan dengan orang yang terus-menerus berbuat salah, untuk mengampuni terus-menerus itu tantangannya besar. Sehingga kadang-kadang kita bisa berasa, wah ini saya tidak mampu ini. Maka saya perlu imannya ditambah. Tuhan Yesus mengatakan, iman sebiji sesawi aja. Kamu jangan pikir kalau kayak gitu tuh butuh iman yang segedenya gunung, ya enggak. Kamu iman sebiji sesawi saja, kamu bisa melakukan hal yang incredible things. Kamu bisa berkata kepada gunung lalu terbantu di dalam laut, kamu bisa melakukan itu ya. Termasuk memberikan pengampunan. Imannya itu ada. Melalui iman itu kamu berhubungan dengan Kristus Yesus yang asli dengan segala kuasa untuk menerima dan mengampuni, maka akan bisa, saudara. Mari kita menyadari bahwa kita punya iman. Iman kita sudah punya, kita sudah bersekutu dengan Yesus. Senjata untuk memberikan diri, menerima dan mengampuni itu kita punya, saudara. Maka selanjutnya ada perumpamaan tentang tuan dan hamba, saudara. Tuhan Yesus mengatakan ya, kalau ya kita itu menerima saudara-saudara kita di dalam komunitas umat Tuhan, kita itu memberikan pengorbanan di dalam kita itu, misalkan menerima, mengampuni, menegur. Jangan menganggap kalau kita sudah melakukan itu maka posisi kita itu terelevasi, menjadi lebih tinggi, menjadi lebih baik lagi, saudara. Menjadi sekarang lah waktunya ya. Tadinya saya sudah melayani dengan segala kesungguhan, tadinya saya sudah berkorban banyak, sekarang waktunya saya untuk menikmati hasil-hasilnya. Saudara, tidak ada hal yang terjadi dalam dunia Kristen yang merupakan beyond duty. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah duty, adalah tugas, adalah satu hal yang memang layak saja, wajar saja untuk kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Maka meskipun kita tampaknya sudah melakukan hal yang besar, hal yang berat, yaitu memperhatikan mereka yang lemah, memperhatikan orang cacat dan buta, terutama secara rohani, saudara, lalu menerima mereka, memberikan pengampunan 7 kali sehari. Hal itu tidak membuat kita terelevasi. Sekarang waktu saya jadi tuan, sekarang waktunya saya itu bisa makan dan minum. Tidak, saudara. Nanti kalau tuannya datang, tuannya akan berkata, sekarang sediakan saya makan dulu. Kita nanti hanya akan mengatakan semua yang saya lakukan cuma tugas. Tidak ada yang beyond duty, tidak ada yang beyond tugas. Sekarang yang saya lakukan, saya itu cuma hamba. Saya hamba yang tidak berguna. Saya cuma bisa melakukan apa yang saya memang mestinya, memang sudah wajarnya saja saya lakukan itu, sudah. Dan kita melihat siapa yang punya pattern itu sesungguhnya. Siapa yang punya pattern itu, sudah? Pattern di mana dia akan melayani, dan setelah melayani dia akan mengatakan sekarang waktunya saya untuk melayani, sudah. Siapa itu, sudah? Yesus. Yesus. Sudah, cerita kerajaan surga, cerita tentang undangan jamuan makan yang mengundang orang-orang yang tidak sanggup membayar, yang mengundang orang-orang yang tidak layak, yang mengundang orang cacat, orang buta, mengundang orang-orang yang di pinggir jalan. Itu jamuan makanannya siapa, saudara? Jamuannya Yesus. Kerajaannya siapa? Kerajaannya Yesus. Dia, saudara, yang menerima. Dia yang memberikan pengampunan. Siapa sih yang mengampuni 1 hari 7 kali, saudara? Ya dia, saudara. Siapa yang mengundang orang cacat? Siapa yang menanggung kelemahan mereka? Siapa yang mengampuni lagi dan lagi dan lagi? Ya Yesus, saudara. Tapi siapa yang tetap merasa bahwa saya adalah hamba yang harus menggenapkan apa yang saya lakukan? Yesus, sudah. Maka dalam bagian selanjutnya kita melihat ya, demikian dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Sekarang, sudah, setelah Yesus melakukan itu semua, memberikan ajakan, memberikan undangan, mengampuni dosa, menanggung kelemahan, mengajar dan lain sebagainya, sudah. Sekarang, setelah hamba ini, Yesus sebagai hamba Allah melakukan segala sesuatu itu, sudah. Apa yang dia lakukan, sudah? Yang dia lakukan adalah dia akan mengikat pinggangnya lalu terus di dalam tugasnya dia sebagai hamba. Dia akan menuju ke Yerusalem, sudah. Untuk apa? Untuk Passion Week. Untuk sengsara, untuk mati, untuk ditolak, dan untuk bangkit menggenapkan kehendak Allah sepenuh-penuhnya, saudara. Jadi kalau kita melihat ya, siapa sih pattern hamba yang terus melayani dan mengatakan bahwa saya hamba tidak berguna, saya cuma melakukan apa yang harus saya lakukan, apa yang mesti saya genapkan. Pattern utamanya siapa? Ya Yesus, saudara. Dan kita melihat ya, sekarang Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem dan dia terus akan menjalankan panggilannya dia, yaitu apa? Memberikan healing, memberikan kesembuhan. Dan kita melihat, saudara, kesembuhan apa, saudara? Kesembuhan dari orang-orang kusta. Nah ini ya. Ada orang kusta, sudah, dan mereka itu tinggal berdiri agak jauh. Lalu berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ada orang kusta yang berdiri jauh-jauh. Memang harus begitu, sudah. Orang kusta berdiri jauh-jauh. Mereka adalah golongan masyarakat yang terdisintegrasi dari masyarakat. Mereka itu tidak integrated ya. Mereka terpisah. Mereka dalam getonya mereka sendiri ya, sudah. Karena apa, sudah? Karena mereka itu kusta.
Kalau nggak gitu mereka itu bisa menularkan disease-nya mereka yang misterius itu ya. Penyakit yang misterius tuh. Gak tahu cara mengobatinya gimana, media infeksinya gimana. Pokoknya mereka terus harus menjauh. Dasar orang-orang najis itu. Kurang lebih seperti itu sudah. Dan mereka di sana. Sudah, tapi ketika kita membicara cerita ini ya, kita bisa bertanya-tanya. Loh, di dalam golongan mereka ini ya, nanti ketika mereka itu disembuhkan, ada salah seorang di antaranya itu orang Samaria. Loh, bukankah orang Yahudi sama orang Samaria itu tidak bergaul ya? Kenapa di sini orang kusta ini ya bisa bergaul ya? Orang Yahudi sama orang non-Yahudi sudah. Jawabannya cukup simpel sudah. Di dalam kategori mereka sudah, nggak ada advantage Yahudi, nggak ada advantage non-Yahudi, nggak ada disadvantage sebagai orang non-Yahudi juga sudah. Karena apa sudah? Ya mereka semuanya adalah orang-orang yang punya ultimate disadvantage. Mereka punya ketidakberuntungan yang puncak sudah. Jadi apa? Hal itu nggak bisa ditolong dengan keyahudian mereka sudah. Jadi di dalam dunia orang kusta sama ya Yahudi yang mereka jadi satu sudah. Sama-sama orang bawah itu, sama-sama orang mati itu. Yahudi tidak bisa menonjolkan keyahudiannya selagi dia itu sudah tidak menjadi orang Yahudi normal. Kayak begini loh sudah. Kita sering ya di dalam ucapan sehari-hari mengatakan, aduh kamu itu ya hidup ya, ingat loh ya, harta tidak dibawa mati. Misalkan gitu sudah. Kita banyak yang ngomong seperti itu ya, harta tidak dibawa mati. Memang betul ya sudah. Dalam artian ini ya, kita bisa mengatakan harta kan bisa diwariskan. Oke lah, kita tidak mau berdebat tentang hal itu. Tapi yang kita tahu sudah bahwa kita ketika kita mati sudah, semua harta itu kita tidak bisa pakai sudah. Mau harta, kekayaan, kesehatan, popularitas, apapun saja, itu begitu kita masuk ke dalam dunia kematian itu sudah langsung copot. Kita nggak bisa akses sudah. Nggak ada gunanya lagi sudah. Semua yang kita punya selagi kita hidup, begitu kita mati itu langsung tidak bisa kita akses sudah. Kesehatan kita nggak bisa. Ketenaran kita nggak bisa. Popularitas kita nggak bisa. Keuangan nggak bisa. Kita melakukan apapun nggak bisa ketika kita itu mati sudah. Jadi mau Anda punya advantage ya, keberuntungan sejauh apapun saja, ketika Anda mati itu semua nggak bisa diakses sudah. Demikian juga sudah, Yahudi sama non-Yahudi, Yahudi sama Samaria. Ini kalau ada di dalam dunia normal, dalam tanda kutip, dan dalam dunia orang hidup sudah, maka ya posisinya ada posisi tersendiri sudah. Bagi orang Samaria, mereka memandang orang Yahudi itu dasar orang sok suci. Sementara bagi orang Yahudi, mereka memandang Samaria itu dasar orang-orang kafir itu. Itu orang-orang yang secara ras sudah tidak murni dan religiositasnya juga heterodoks atau bahkan kafir gitu, atau bahkan heretik sudah. Karena mereka pusatnya bukan Yerusalem tapi Gerizim gitu, apa-apaan itu sudah. Jadi mereka bisa saling memandang seperti itu sudah. Tapi sudah, begitu mereka menjadi kusta, mereka seolah-olah mati sudah. Mereka terasing dari dunia mereka masing-masing. Ya sudah, mereka bisa jadi satu sudah. Jadi di mana Yahudi Samaria bisa jadi satu? Di dalam dunia orang kusta. Dan sudah tahu, di dalam dunia orang kusta, dalam dunia orang mati, dalam dunia orang bawah itu, Anda bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Yesus. Ada di sono dia sudah. Yesus itu datang ke sana sudah. Yesus adalah dia yang perjamuannya adalah perjamuan bagi orang cacat, bagi orang buta sudah. Dia ada di sana sudah. Dan dia bukan cuma ada di sana lalu terus berkutat dengan mereka sudah, tapi dia akan ada di sana yang menghidupkan mereka kembali sudah. Dan Yesus yang akan menyembuhkan mereka, akan membuat mereka menjadi tahir kembali sudah. Itulah sudah dunia di mana Yahudi dan non-Yahudi bisa menjadi satu. Sudah mungkin pernah ingat ya, ada satu buah pidato yang berapi-api sudah dari Martin Luther King Jr. sudah. Nah ini adalah orang yang terdiskriminasi ya, karena dia adalah orang-orang kulit hitam. Ya, dia terdiskriminasi sebagai orang kulit hitam. Dan dia mengatakan bahwa saya punya mimpi bahwa suatu hari nanti ya akan ada integrasi, pendek kata begitu ya. Di dalam bis umum itu anak kulit putih, kulit hitam boleh jadi satu gitu ya. Karena apa? Karena manusia tidak akan lagi dilihat dari warna kulitnya. Itu adalah mimpinya Martin Luther King Jr. Bisa terjadi itu. Di mana sudah? Pertama, di dalam dunia orang mati. Sama itu sudah. Kedua sudah, di dalam dunianya Yesus. Dalam dunia orang mati yang sudah dihidupkan. Bagi mereka yang sudah pernah mati dan dihidupkan di dalam Yesus, maka mimpi itu bisa terjadi sudah. Yahudi dengan Samaria bisa menjadi satu sudah. Inilah sudah panggilan dari Tuhan Yesus sudah. Maka ketika mereka ini semuanya berseru, Yesus nggak tanya siapa Yahudi, siapa non Yahudi, tapi Tuhan Yesus simply mengatakan bahwa oke, kamu pergi kepada imam, nyatakan bahwa dirimu sudah tahir sudah. Dalam perjalanan mereka menjadi tahir sudah. Tetapi sudah ada satu orang yang merasa, saya sekarang menjadi tahir. Sekarang posisi saya sudah berubah. Tadinya kami terdisintegrasi dari masyarakat, tadinya kami terasing dari masyarakat. Sekarang dengan keadaan kami yang sekarang, posisi kami sekarang sudah terbebas dari kusta kami. Maka yang lain mengatakan bahwa oke, kita terbebas dari kusta kita sembuh, puji Tuhan, menyatakan diri kepada imam. Tapi yang satu orang ini sudah, dia punya perasaan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa sekarang saya sudah terbebas dari kusta saya, tapi saya tidak bisa lupa untuk memuliakan Allah. Saya nggak bisa lupa terhadap dia yang tadi menyembuhkan saya. Makanya dia, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ia tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Posisinya sudah beda loh. Tadi memang dia ada di luar. Tadi dia memang bukan siapa-siapa. Tapi sekarang
Dia sudah setelah sekian lama menjadi orang kusta, sekarang dia bisa menjadi siapa-siapa lagi, saudara. Tapi ketika dia menyatakan diri, dia sadar bahwa dia sekarang bisa menjadi siapa-siapa lagi, dia kembali pada Yesus dan dia tersungkur, menyatakan ucapan syukurnya, memuliakan Allah di bawah kaki Yesus, saudara. Saudara, ini apa, saudara? Ini peristiwa apa? Saya pikir, saudara, kita bisa melihat semacam ekstensi, saudara. Ada orang-orang ya yang secara dalam kacamata orang berdosa itu agak umum, saudara. Orang yang tadinya berada dalam keadaan di bawah, terus sekarang terlepas, ya udah terlepas, bebas kita. Sekarang waktunya kita untuk bersenang-senang. Sekarang waktunya kita untuk bebas. Setelah tadinya kami tertekan, terus sekarang waktunya kami untuk bebas. Sudah, bukankah kita ingat ya, tadi Tuhan Yesus mengatakan, budak itu tetap budak, hamba tetap hamba. Mari kita pertahankan mentalitas, sikap hati kita sebagai seorang hamba, yang terus-menerus adalah hamba dari Tuhan. Maka sudah, orang kusta yang satu ini sudah, ketika dia itu tadinya di bawah, sudah, setelah dia dibebaskan, dia sadar, loh yang membebaskan saya siapa? Maka dia kembali lagi sudah, menundukkan dirinya, tersungkur di bawah kaki Yesus. Saya bukan siapa-siapa, saya akan datang kepada engkau dan memberikan hidup saya kepadamu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, imanmu ini, orang Samaria ini sudah, imanmu ini, orang asing ini, imanmu menyelamatkan engkau. Ada 9 orang yang disembuhkan, ada 1 orang yang diselamatkan. Siapa itu mereka yang diselamatkan? Mereka yang punya iman, dan ketika punya iman sadar bahwa kita ini cuman hamba yang tidak layak untuk mendapatkan apa-apa. Kita ini cuman adalah orang-orang yang simply akan terus melakukan apa yang memang semestinya kita lakukan saja, saudara. Patternnya adalah siapa? Yesus. Yesus sendiri sudah melakukan banyak hal. Setelah dia melakukan banyak hal, sudah, apa yang dia lakukan selanjutnya? Pergi ke Yerusalem untuk melakukan banyak hal lagi, yaitu apa yang diembarkan oleh Bapa kepada dia, sudah. Dia hanya akan mengatakan bahwa saya menjalankan panggilan Bapa. Di dalam Injil Yohanes dia berkata bahwa tidak ada apapun saja yang saya lakukan. Saya tidak dapat melakukan apapun saja selain dari apa yang saya lihat daripada dia, sudah. Ini namanya hamba yang mempertahankan sikapnya sebagai hamba, sudah. Demikian juga orang kusta yang satu ini, sudah. Tadinya tertekan terus, sekarang dibebaskan, dia sadar. Dibebaskan bukan sekarang waktunya saya leha-leha, waktunya saya sekarang untuk kembali untuk melayani dia, sudah. Demikian juga saudara dan saya, sudah. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang tadinya dari luar dicangkokkan ke dalam. Kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan lebih. Dan sekarang kita dipercayakan untuk bisa melayani, untuk bisa mengasihi, untuk menerima, untuk mengampuni. Dan ketika itu semua sudah kita lakukan, apa yang kita lakukan? Kita akan bertanya, Tuhan, apalagi yang saya bisa genapkan? Bukankah kami itu berindu ya untuk dipersekutukan dengan Kristus Yesus yang juga adalah hamba Allah. Kami pun mau menjadi hamba-hamba Allah yang menyatakan diri, saya tidak berguna. Saya hanya akan melakukan apa yang saya lakukan di hadapanmu dengan segala sukacita. Karena dengan demikian kita dipersekutukan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik rekan sekalian, saya mengajak kita untuk menaikkan satu buah pokok doa. Nah, kita hari ini akan bersama-sama mendoakan, sudah, meminta untuk Tuhan mengaruniakan kepada kita satu buah kesadaran. Pertama-tama bahwa kita adalah orang-orang yang bukan siapa-siapa, yang sudah dikasihi dan sudah diampuni. Oleh karena itu kita pun akan berdoa meminta kiranya Tuhan karuniakan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk juga menerima, mengampuni orang-orang yang lemah, saudara. Karena kita pun juga lemah dan diterima, diampuni. Lalu selanjutnya ketika kita itu menerima, mengampuni, dan kemungkinan itu harganya mahal ya, menerima dan mengampuni, kita juga tetap akan mengatakan, Tuhan, bukankah ini adalah apa yang memang saya seharusnya lakukan? Wajar-wajar saja, layak-layak saja saya lakukan ini, karena Kristus sendiri pun yang melakukan itu. Baik rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.